Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walaupun kita masih berada di dalam kondisi pandemi COVID-19. Banyak jiwa-jiwa yang sudah Allah panggil, ada juga yang masih sakit. Kita doakan semoga yang sudah meninggal husnul khotimah dan yang sakit cepat-cepat Allah sembuhkan. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini izinkan kami berbagi berkaitan dengan pengalaman menjalani kehidupan, terkhusus bagi kalian atau bagi kita yang biasanya gelisah, biasanya galau, dan khususnya bagi yang masih sendiri, bagi yang masih jomblo, dan juga yang sudah memiliki pasangan, yakni saya sambil melihat ke samping, sambil melihat catatan yang tadi sempat dibuat. Tips yang ingin dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, dan masa depannya gemilang, baik dunia juga akhirat. Mungkin kemarin kita membahas berkaitan dengan bagaimana sih masa depan agar kita lebih baik. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, bahagia atau sukses itu bukan hanya dunia, namun nanti di akhirat. Karena dunia itu adalah tempatnya ujian bagi seorang beriman itu, dan nanti kebahagiaan yang hakiki adalah di akhirat, yakni bertemu dengan Allah dan bertemu dengan orang-orang yang terpilih. Lantas apa tips agar kita dicintai Allah, juga agar kita nanti sukses dunia juga akhirat? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tentunya belajar, ya. Belajar, terus belajar, tiada hari tanpa belajar. Yang pertama adalah kita harus berusaha, harus meningkatkan kapasitas kita dalam belajar Al-Quran, ya. Yang pertama harus dibaca dulu. Dalam sebuah hadis disebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini sebaik-baik pekerjaan. Apapun profesi kita, bagi seorang yang beriman, bagi seorang muslim, harus meluangkan waktu, harus menargetkan setiap hari adalah baca Al-Quran. Kalau bisa 1 juz 1 hari. Seiring waktu, kegelisahan, kehampaan itu akan hilang dengan sendirinya, karena Allah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya. Mungkin kita pernah mendengar para ulama menyampaikan, ya, bahwa Allah itu memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Hanya 1 yang Allah berikan di dunia ini, gitu ya, kasih sayangnya. Dimana ketika harimau dewasa tidak akan mungkin membunuh anaknya, ya, harimau kecil. Dan 99 rahmat lagi Allah siapkan bagi orang yang beriman, bagi orang yang terus berusaha di dalam jalan yang lurus sesuai dengan apa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan engkau beri laknat, gitu. Siapa orang-orang yang diberi petunjuk itu? Orang-orang yang diberi petunjuk itulah nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada,
dan yang terakhir para sholihin. Nah, kita semoga bisa mencapai minimal derajat yang sholihin. Nah, kita berusaha untuk itu. Oh, dan yang perlu diketahui, video ini hanya sebentar saja, ya 10 menit. Yang kedua, ketika kita ingin bahagia, ketika ingin dicintai Allah, maka yang kedua ya, terkhusus bagi yang masih sendiri, karena sakinah ketika sendiri dan sudah menikah berbeda. Bagi yang belum maka, dan bagi yang sudah juga, maka penuhi gizi ruh kita dengan membaca buku-buku bergizi. Saya sebelum menikah membaca buku, diantaranya membaca buku La Tahzan, jangan bersedih. Karena kan kita memang fitrahnya bersedih, maka La Tahzan, jangan bersedih, karya Dr. Aid Al-Qarni. Beliau ustad ya, beliau pakar. Di sini akan disebutkan bahwa nikmat Allah itu luas. Ketika seseorang bisa makan hari ini, bisa minum, maka sebetulnya dunia dan seisinya itu ada pada makanan dan minuman itu. Kebayang kalau misalnya kita di dalam lautan, siang malam tidak bisa makan, tidak bisa tidur di lautan, terus terhempas. Di dalam buku La Tahzan ini diceritakan ada orangnya seperti itu. Atau misalnya nikmat Allah ketika kita bisa buang air besar. Kebayang ketika kita tidak bisa buang air besar. Ada salah satu saudara saya, saudara dari istri, dimana pada saat ini tidak bisa buang air besar. Buang air besarnya di usus gitu, di usus ya. Tidak bisa, dan memang harus dirawat sampai saat ini, dan makan pun jadi susah ya. Dan disinyalir atau ketika dianalisis ternyata suka makan yang pedas over ya. Makanya dalam Islam janganlah berlebih-lebihan gitu ya. Bisa juga baca dengan buku lainnya, membaca buku lainnya seperti Kau Pinang Kau dengan Hamdalah, buah karya Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Itu saya sempat baca juga. Lebih berkah tanpa pacaran, karya Kang Monif ya Rasulullah. Ini bagus juga ya. Pacaran boleh, tapi harus pada tempatnya. Apa tempatnya? Setelah menikah. Dan perlu juga membaca psikologi suami istri, di mana laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Dan yang lainnya, pokoknya banyak baca-baca buku yang bergizi ya. Tentang akhirat, bagaimana misalnya kita baca buku karya Ibnu Athaillah, Imam Syafi'i, terus buku-buku sejarah para nabi, para rasul, dan sebagiannya ada dalam Al-Quran. Malah banyak ketika Nabi Adam diuji, Nabi Ibrahim, Ismail, Yusuf, Ishak, Yakub, Musa, Nabi Muhammad, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan ditambah juga dengan baca-baca buku yang lainnya. Yang ketiga, agar kita bahagia dunia dan akhirat dan dicintai Allah, adalah memperbaiki sisi dalam diri kita. Dimana sisi dalam ini bisa diperbaiki dengan memperbanyak zikir, memperbanyak berdoa kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita. Soal sholat misalnya, kerjakan pada saat waktu yang tepat. Ada pengalaman saya waktu training dulu. Ada orang yang beliau ini sibuk, punya organisasi, punya kesibukan, tapi dia mampu amanah dengan tanggung jawabnya. Ditanya, kenapa kok bisa? Selain sibuk berdakwah, sibuk bisnis, keluarga juga tidak terabaikan, apa kuncinya? Ternyata sholatlah tepat waktu, katanya gitu. Dan yang keempat, memperbaiki hubungan dengan Allah yang tadi, dan memperbaiki hubungan dengan manusia dengan menunaikan jamaah
sholat berjamaah, melakukan sesuatu dengan jamaah, membantu orang lain dengan jamaah. Khairunas anfa'hum linas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar terus dibimbing dalam hidayahnya, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah hidayah dengan cuma-cuma, hanya orang yang terpilih. Begitu, ada 4 berarti ya: baca Al-Quran, baca buku-buku bergizi, memperbaiki sisi dalam diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan manusia dengan melakukan jamaah, dan berdoa. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, bisa like, subscribe, dan sharingkan kepada banyak orang, agar kita semua dapat pahala yang terus mengalir. Ketika kita sudah tiada, Allah panggil, tapi dengan kebaikan yang kita lakukan, pahalanya terus mengalir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.